Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala ta'ala in tansurullah wa yasurkum wa yusabbit aqdamakum amma ba'd. Kali ini kita sudah masuk kepada pertemuan yang keempat ya Ustazah ya? Ya. Nah, tapi yang ketiga pertemuan yang sebelumnya kita masih di mukodimah, di pendahuluan, dan hari ini insya Allah kita masuk kepada bab tentang akidah ya. Dan baiklah ibunda yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membukanya dengan melafazkan basmalah dan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillah. Baiklah ibunda yang dirahmati Allah, sekilas ya, kemarin kita kajian ketiga kita adakan di rumah Ibu Rosmala Dewi. Nah, kemarin kita membahas tentang, ada yang ingat Mbak Septa? Masya Allah ya, kekuatan visi seorang muslim gitu ya. Jadi tergambar ya kalau umat Islam ini ketika mempunyai visi, jadi tergambar kalau umat hari ini terpecah belah gitu ya. Saudara-saudara kita di Palestina tidak ada yang bisa membantunya karena umat hari ini tidak mempunyai visi ya. Nah itulah ibunda yang dirahmati Allah, kita hari ini ya, tapi ada visi yang lebih besar lagi. Ketika visi itu terwujud, maka umat Islam ini bisa bersatu. Apa visi itu? Visi itu adalah ketika tegaknya kembali peradaban Islam ya. Baiklah ibunda yang dirahmati Allah, untuk mengkaji sampai kepada itu, kita akan menguatkan dulu akidah kita, karena akidah itu adalah fondasi ketika peradaban Islam itu nanti akan tegak. Nah langsung saja materi ini akan disampaikan oleh Ustazah kita, Ustazah Winda. Kepada Ustazah Winda, faliyatafadhol mashkur. Untuk hari ini ya, kita akan bahas masalah dimensi yang pertama, hubungan manusia dengan Allah ya, yaitu aqaid, itu akidah. Nah, untuk ibu-ibu yang baru, saya review sedikit ya, 3 kali pertemuan kita. Yang pertama itu kita tentang pentingnya mengaji. Bayangkan, baru Sumsel itu, nah ini 2/3 dunia waktu itu Bu. Ya memang tampaknya kejam syariat Islam tuh, tapi efeknya, nah orang kan jadi malu, mikir orang nak berbuat salah Bu ya. Pendidikan dasar anak-anak SD itu udah selesai Al-Quran Bu. Selesai Al-Quran itu bukan cuma tahsin ya, sampai ke isinya itu udah ngerti, sehingga pas waktu SMP sudah langsung masuk penjurusan. Di Al-Quran kan lengkap, mau jadi apa, mau jadi insinyur, mau jadi ilmu falak, ahli falak, ahli apa itu ada, kedokteran ada, kan penemunya orang Islam semua ya. Tapi landasan awalnya itu Al-Quran itu anak-anak sebelum akil balik itu Al-Qurannya udah selesai ya, Al-Qurannya itu udah ada di hati masing-masing gitu. Nah jadi nggak heran kalau 18 tahun, 21 tahun ya Muhammad Al-Fatih itu sudah bisa menaklukkan Konstantinopel. Penemu-penemu itu di usia muda sudah hasilnya itu banyak ya. Nggak kayak kita saat ini, lihat aja anak-anak kita tuh nggak usah jauh-jauh ya, 20 tahun, 21 tahun masih galau. Oke, untuk hari ini kita masuk ke dimensi awal, itu hubungan manusia dengan Allah. Yang pertama ini kita akidah ya, masalah akidah nih, konsep ketuhanan dalam Islam ya. Karena apa? Karena apa ibu-ibu? Karena kalau kita tidak beriman 100% ke Allah tadi, ada celah kita melanggar yang namanya syariat ya. Kita percaya Allah itu ada gitu ya, misalnya ya. Tapi ada hal-hal yang kita tidak apa-apa lah, itu kan. Ini makan riba apa-apa, yang penting ada manfaatnya. Kalau sekarang kan ibu-ibu semuanya itu yang penting bermanfaat. Padahal yang benar itu bukan yang bermanfaat ya. Standar kita itu Allah ridho atau tidak gitu, bukan manfaat.
Ya. Nah, sekarang mari kita berpikir, ya, apakah pencipta itu ada? Nah, ini tadi ya yang saya bilang tadi kan, nabi-nabi kita dulu ya semuanya itu bertanya, ya, mencari itu ya, pencipta itu ada atau tidak gitu ya. Nih, ya, kita lihat nih, ada boneka katak, ya. Boneka katak itu pasti ada yang membuat, ya. Bonekanya aja ada yang membuat, apalagi kataknya, gitu ya. Nah, jadi maksudnya itu kalau ada tanda, ya, pasti ada, iya, ya. Kalau ada tanda kaki onta ada, bekas tapaknya ada, berarti pasti pernah ada onta berjalan di situ. Begitu juga, bukankah gugusan bintang yang ada di langit dan ombak yang bergelombang di laut itu pun menunjukkan adanya sang pencipta. Mustahil itu jadi dengan sendirinya, gitu ya. Nah, ini teorinya orang ateisme ya. Mereka tidak percaya adanya Tuhan. Jadi mereka mengatakan bahwa manusia itu hasil evolusi dari monyet, ya. Iya, Charles Darwin, ya. Dulu berarti kalau logikanya, kalau manusia itu namanya kata lagi monyet sekarang tuh. Iya, lah jadi manusia kalau. Tapi masih ada nyatanya. Terus saja. Jadi terbantahkan ya. Kera tidak mempunyai akal, satu lagi. Sampai sekarang kita lihatlah kera tuh ya, nggak punya akal dia. Kalau dia punya akal, malu dia telanjang ya. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Pencipta itu pasti, ya, pasti adanya. Itu ya. Ada yang berpendapat diciptakan oleh orang lain, oleh yang lain. Dua, menciptakan dirinya sendiri, pencipta itu, ya. Yang ketiga, wajibul wujud dan azali. Artinya tidak berawal, tidak berakhir, tidak mempunyai keterbatasan dan tidak membutuhkan yang lain. Jika ia diciptakan oleh yang lain, maka ia adalah makhluk. Makhluk pasti bersifat terbatas karena dia diciptakan, yaitu membutuhkan yang lain untuk mengadakannya. Ya, jelas ini juga susah ya, tidak bisa diterima oleh akal. Inilah berarti dari tiga tadi, inilah kemungkinan yang benar ya, bahwa pencipta itu bersifat wajibul wujud dan azali ya. Karena apa? Karena kalau pencipta itu juga makhluk, maka dia akan lemah dan terbatas. Ya, dalam rumah tangga aja, kalau misalnya mak nak mimpin, bapak nak bala pasti ya. Apalagi pencipta alam semesta ya. Kalau ada dua, satu matahari sebelah barat betul yang satu mau sebelah timur baik tertibnya misalnya kan. Ya. Terlalu banyak yang bakal ya. Bagaimana jika di dunia ada Tuhan lebih dari satu ya. Kalau kita sudah yakin itu kayak orang di Palestina itu ya, iya tawakalnya karena dia yakin Allah itu ada, yakin dengan semua yang dilakukan yang itu sudah sesuai dengan perintah Allah ya. Saat kita, kalau kita benar-benar yakin tuh ibu ya, nggak ada lagi yang namanya galau tuh ya. Jadi kesimpulannya ini, pencipta itu wajib adanya, jumlahnya hanya satu ya, zatnya berbeda dengan makhluk tadi ya. Tuhan untuk semua manusia ya. Tuhan itu dia menciptakan untuk semua manusia, bukan cuma yang beriman aja kepadanya ya, tapi yang itu ya. Jadi Tuhan juga tidak, pencipta itu tidak bergantung kepada apapun, dan pencipta itu memiliki kekuasaan tertinggi dan tidak ada satupun yang menyerupainya ya. Ini artinya ya, sekiranya ada di langit dan bumi ya, laukana fihima alihatun ya ilallah. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa, la fasadatan ya, rusak binasa gitu ya. Kemudian Al-Quran mengajak manusia untuk mengamati segala apa yang ada di sekelilingnya, untuk membuktikan adanya Allah pencipta yang maha pengatur. Jadi di Al-Quran itu kan sering kan ada kata-kata kan, apakah kamu tidak berpikir ya, itu ya. Bisa begitu. Coba kita buat percobaan tuh, air garam dengan air itu, kita satu dia bu,
Tapi kenapa ada lautan yang tidak bisa menyampur itu? Ya, konsep pencipta itu tadi. Al-Quran memperkenalkan pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan bernama Allah. Ya, itu ada di dalam Al-Quran. Kalau kita sudah mempelajari Al-Quran, semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi kita mempercayai, mengetahui Allah itu ada dengan melihat ciptaan-ciptaannya. Ya, karena mustahil untuk menjangkau dan melihat zatnya. Nanti kalau kita sudah di surga, insya Allah kita bisa melihat. Konsep ketuhanan yang ditawarkan oleh Islam adalah yang paling sesuai dengan apa yang kita bahas di atas. Artinya apa? Artinya masuk akal, ya, bagi yang berpikir itu. Bagaimana? Sudah yakin sekarang mengapa memilih Islam dan beriman kepada Allah. Ya, jadi untuk konsep akidah, ya ini 100% tadi ya, berdasarkan ilmu dan dalil bahwa kita tadi berasal dari Allah dan kita keyakinan kita 100% berdasarkan dari ilmu dan dalil bahwa kita juga akan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita yakin bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka di dunia kita harus berbuat sesuai dengan syariat apa yang telah diturunkan Allah. Karena Allah itu bukan hanya sebagai Al-Khaliq, tapi Allah itu juga Al-Mudabbir. Allah itu yang mengatur, sekaligus mencipta juga sekaligus mengatur. Ya, Masya Allah. Mulionya betina itu. Sementara tugas betina itu cuma apa? Cuma taat dengan suami. Selama dia bukan untuk maksiat ke Allah. Gitu. Jadi mulionya betina nih. Tapi ya itu tadi, ngapa kita khawatir? Ya karena kita juga mungkin laki kita juga tidak tahu agama. Ya, kalau kita dapat laki yang tahu agama, maknanya kan? Cak Rasul, cak itu, cak sahabat. Jadi ceritanya cak ini, ya, ayo ketemu ayat tuh yang katanya Allah itu sebagaimana prasangka hambanya. Mindset kita tuh harus kita ubah. Benar, ya, jadi kalau ada apa-apa misalnya nih, ya cak ini kan, ya Allah aku pengen, aku pun cak itu. Setiap aku dapat apa dari guru ngomong, aku langsung aku pengen cak itu. Ya Allah bantu aku. Aku pengen cak itu. Lempeng ibu-ibu. Ya. Nah untuk makwol beda akidah dengan syariat makwol. Nah jadi ya. Akidah ini ibarat bangunan, akidah ini pondasi. Ya. Nah, setinggi apa kita bangun 100 tingkat, 200 tingkat, berarti pondasinya harus lebih kuat lagi. Kalau akidah ini kan keyakinan, abstrak dia, tidak baca ya kita ini. Nah, tapi kalau syariah ini aturan kaget, ya itu tadi yang kita belajar hablum minallah, hablum minannas, itu syariat semua itu nanti. Ya, nah itu ya makwol, nah rajin-rajin makwol, jangan kosong-kosong, jangan kosong, jangan makanya bagusnya ngaji itu seminggu sekali. Jadi apa? Kita baru nak oleng seminggu tarik lagi, ya seminggu refresh lagi. Tentang kenapa Al-Quran itu pakai kata kami, ya. Nah jadi begini sayang, setiap bahasa itu punya apa rasa dan tradisi masing-masing. Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu ya bahasa bangsa Arab, ya, yang Allah pilih untuk menyampaikan wahyunya. Itu adalah konsekuensi logis. Kalau Allah ingin menyampaikan kepada manusia tentang ajaran, perintah dan larangannya, mau tidak mau pakai bahasa manusia, ya kan? Tapi kenapa Allah pilih bahasa Arab? Ya, ini kata Allah, apa kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab untuk kamu pikirkan. Kenapa? Nah, salah satu jawabannya ternyata bahasa Arab itu bahasa yang paling banyak kosakatanya. Dia itu sampai 8 juta kosakata. Karena kalau ngomong kami dalam bahasa Arab itu, yang ngomong itu mengagungkan dirinya. Ya, sama juga kalimat tadi. Nah kan, kami kalau aku tuh kasar, nah sampai kali. Jazakallah khair kepada Ustazah Safrida. Ini masih ada waktu, mau buka lagi sesi diskusinya, Ustazah Linda. Ya, silakan bagi yang bertanya karena ini perkara akidah, jadi harus clear nih perkara akidah. Jadi sebenarnya ujiannya itu sangat banyak gitu. Nah, kalau saya diskusi sama teman-teman, ibaratkan kita mau naik kelas tuh kita diuji, tapi terkait akidah ujian itu kadang nggak tanggung-tanggung Bu.
paling mendasar, bahwa dia harus tahu bahwa yakin Allah akan memberi hisab apa yang diperbuat kan. Nah inilah yang bagaimana caranya untuk meyakinkan mereka mau stop tapi kebutuhan pokok mereka tidak bisa terpenuhi. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi Bu, selagi kita berpegang pada apa yang sudah Allah atur, ya, peganglah itu kuat-kuat. Apapun ujiannya, yang kita tahu itu syariat, kerjakan. Apapun iming-imingnya, kalau kita tahu itu larangan, tinggalkan. Itulah yang namanya apa ya, kita tuh ya mindset ini yang proses berpikir tadi harus cemerlang gitu loh. Bukan cuma cerdas ya, tapi benar-benar cemerlang gitu loh. Ya, kalau kita akidah kita udah benar, kita yakin gitu kan, ya udah gitu. Ya ujian ya, aku terima ya Allah, aku terima gitu. Ujian apapun itu.